Sebanyak 800 karung beras berhasil diselamatkan oleh pasukan Brimob dalam operasi penggerebekan sebuah gudang tersembunyi milik kelompok bersenjata KKB di pedalaman hutan Papua. Gudang tersebut diduga selama ini menjadi lokasi penimbunan beras hasil pencurian dari jalur distribusi bantuan logistik masyarakat. Operasi dilakukan setelah aparat menerima laporan terkait kelangkaan beras di beberapa kampung terpencil yang tidak wajar dalam 2 bulan terakhir. Penggerebekan berlangsung pada dini hari setelah tim melakukan pemantauan selama beberapa hari. Gudang ditemukan di area hutan lebat yang sulit diakses kendaraan darat dengan jalur masuk yang hanya bisa ditempuh menggunakan kendaraan taktis ringan dan dilanjutkan berjalan kaki. Aparat menyatakan lokasi itu sengaja dipilih untuk menghindari deteksi serta mempersulit pengawasan distribusi bahan pokok di wilayah tersebut. Dalam keterangan resmi, Komandan Operasi menyebutkan bahwa ratusan karung beras tersebut masih dalam kondisi layak konsumsi dan sebagian besar berasal dari program distribusi logistik untuk masyarakat pedalaman. Setiap karung diperkirakan memiliki berat standar 50 kg, sehingga total beras yang berhasil diamankan mencapai puluhan ton. Jumlah tersebut dinilai signifikan dan berpotensi memicu krisis pangan di beberapa distrik apabila tidak segera ditemukan. Aparat menemukan bahwa beras-beras tersebut disimpan secara sistematis di dalam bangunan semi-permanen berbahan kayu dan seng. Gudang dilengkapi penjagaan bersenjata dan beberapa titik pengamatan di sekitar perimeter hutan. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, beras diduga ditimbun untuk kepentingan logistik internal kelompok, sekaligus sebagai alat barter dan pengendalian suplai pangan di wilayah tertentu. Operasi berlangsung tanpa korban dari pihak aparat. Beberapa anggota kelompok dilaporkan melarikan diri ke arah hutan saat penggerebekan dimulai. Aparat masih melakukan penyisiran lanjutan untuk memastikan tidak ada sisa logistik maupun perlengkapan lain yang tertinggal di lokasi. Kelangkaan beras yang sebelumnya terjadi di sejumlah kampung sempat menimbulkan keresahan warga. Harga beras dilaporkan melonjak tajam dan distribusi bantuan menjadi terhambat. Pemerintah daerah sebelumnya mencatat adanya gangguan dalam rantai distribusi, namun belum dapat memastikan penyebab pasti hingga operasi ini dilakukan. Dengan ditemukannya gudang tersebut, aparat menyatakan bahwa dugaan praktik pencurian dan penimbunan terorganisir semakin menguat. Penyelidikan kini difokuskan pada jalur distribusi mana saja yang telah disusupi, serta kemungkinan adanya jaringan pendukung di luar lokasi hutan. Beras yang berhasil diamankan akan segera didistribusikan kembali ke kampung-kampung yang terdampak setelah melalui proses pendataan dan pengamanan ulang. Aparat juga menegaskan bahwa pengawasan distribusi logistik di wilayah pedalaman akan dipertegas untuk mencegah kejadian serupa terulang. Operasi penyelamatan 800 karung beras di pedalaman hutan Papua tidak dilakukan secara mendadak. Aparat Brimob menyusun pergerakan berdasarkan laporan masyarakat, hasil pemetaan distribusi logistik, serta analisis gangguan suplai yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Indikasi awal muncul ketika beberapa kampung melaporkan jatah beras berkurang drastis, meskipun data pengiriman dari gudang kabupaten menunjukkan jumlah yang normal. Tim intelijen lapangan kemudian melakukan verifikasi terhadap jalur distribusi. Mereka menemukan adanya titik-titik rawan di rute pengangkutan, terutama di wilayah yang akses jalannya terbatas dan jauh dari pengawasan rutin. Dari hasil penelusuran tersebut, aparat mendapati dugaan kuat bahwa sebagian beras tidak pernah sampai ke tujuan akhir, melainkan dialihkan ke lokasi tertentu di kawasan hutan. Setelah koordinat lokasi dicurigai teridentifikasi, tim melakukan pengamatan tertutup selama beberapa hari. Pemantauan dilakukan dengan membagi personil ke beberapa sektor untuk memastikan aktivitas keluar masuk gudang dapat terdokumentasi. Dari hasil observasi, terlihat adanya pergerakan individu bersenjata yang berjaga secara bergantian, serta aktivitas bongkar muat pada waktu-waktu tertentu, terutama malam hari. Pada hari pelaksanaan operasi, pasukan bergerak dalam 2 jalur berbeda untuk menghindari deteksi dini.
Jalur pertama berfungsi sebagai tim utama yang langsung menuju titik gudang, sementara jalur kedua bertugas mengamankan perimeter dan menutup kemungkinan pelarian melalui jalur belakang hutan. Strategi ini diterapkan untuk meminimalkan risiko kontak bersenjata yang dapat membahayakan warga sekitar. Saat penggerebekan dimulai, sebagian penjaga gudang berusaha melarikan diri ke arah timur kawasan hutan. Aparat tidak melakukan pengejaran jauh karena prioritas utama adalah mengamankan logistik dan memastikan tidak ada jebakan atau bahan peledak di sekitar lokasi. Proses sterilisasi area dilakukan secara menyeluruh sebelum tim logistik masuk untuk menghitung dan mendata karung beras satu persatu. Hasil pendataan menunjukkan total 800 karung tersimpan dalam beberapa tumpukan besar. Beras-beras tersebut dibagi dalam kelompok berdasarkan merek dan kode distribusi. Aparat menduga pengelompokan itu bukan tanpa tujuan, melainkan untuk memudahkan pemantauan stok serta kemungkinan distribusi ulang sesuai kebutuhan kelompok. Selain beras, di sekitar gudang juga ditemukan catatan manual mengenai keluar masuk logistik. Catatan tersebut kini diamankan sebagai barang bukti untuk penyelidikan lebih lanjut. Aparat menduga penimbunan dilakukan secara bertahap, bukan sekaligus, dengan memanfaatkan celah pengawasan di jalur distribusi resmi. Pola penimbunan ini dinilai terorganisir. Beras tidak dibiarkan menumpuk sembarangan, melainkan disusun rapi di atas alas kayu untuk menghindari kelembaban tanah hutan. Beberapa bagian gudang bahkan dilapisi terpal tambahan untuk menjaga kualitas beras tetap layak konsumsi. Hal ini menunjukkan adanya perencanaan jangka panjang, bukan tindakan spontan. Terungkapnya penimbunan 800 karung beras di pedalaman hutan Papua langsung berdampak pada evaluasi besar terhadap sistem distribusi logistik di wilayah tersebut. Pemerintah daerah bersama aparat keamanan menggelar rapat koordinasi darurat untuk memastikan pasokan pangan ke kampung-kampung yang terdampak segera dipulihkan. Fokus utama bukan hanya pada pengamanan barang bukti, tetapi juga pada percepatan penyaluran kembali beras ke masyarakat. Data dari dinas terkait menunjukkan bahwa dalam 2 bulan terakhir terjadi penurunan volume beras yang diterima di beberapa distrik terpencil. Penurunan itu sebelumnya dianggap sebagai kendala transportasi akibat cuaca dan kondisi medan. Namun setelah operasi penggerebekan dilakukan, indikasi kuat mengarah pada adanya pengalihan sistematis di tengah jalur distribusi. Artinya, sebagian suplai yang seharusnya diterima warga memang tidak pernah sampai. Sejumlah kepala kampung mengonfirmasi bahwa mereka sempat mengajukan laporan terkait kekurangan stok. Beberapa warga bahkan harus membeli beras dengan harga 2 hingga 3 kali lipat dari harga normal. Kenaikan harga ini tidak hanya membebani ekonomi keluarga, tetapi juga memicu potensi kerawanan sosial karena bahan pokok menjadi sulit dijangkau. Setelah beras berhasil diamankan, aparat langsung melakukan proses verifikasi jumlah dan kondisi. Pemerintah memastikan bahwa beras yang masih layak konsumsi akan segera dikembalikan ke jalur distribusi resmi. Proses ini dilakukan dengan pengawalan ketat untuk mencegah terulangnya pengalihan di tengah perjalanan. Jalur pengiriman juga akan dipantau secara berlapis, termasuk melalui pos-pos pengamanan tambahan di titik rawan. Langkah pengamanan lanjutan mencakup penempatan personel BRIMOB di beberapa simpul distribusi utama. Pengetatan ini dilakukan sebagai tindakan preventif sekaligus bentuk jaminan bahwa suplai pangan masyarakat tidak lagi menjadi sasaran gangguan. Aparat menegaskan bahwa distribusi bahan pokok merupakan prioritas strategis yang tidak boleh terganggu oleh kelompok manapun. Selain pengamanan fisik, evaluasi administratif juga dilakukan. Pemerintah daerah akan memperbaharui sistem pencatatan dan pelacakan distribusi beras, termasuk sinkronisasi data antara gudang kabupaten, transporter, dan penerima akhir di kampung. Dengan sistem pelaporan yang lebih rinci, diharapkan selisih distribusi dapat terdeteksi lebih cepat sebelum menimbulkan dampak luas. Dari sisi keamanan, penyisiran di sekitar lokasi gudang masih berlangsung. Aparat berupaya memastikan tidak ada gudang lain dengan pola serupa yang tersembunyi di kawasan hutan. Operasi lanjutan difokuskan pada pemetaan kemungkinan titik penyimpanan tambahan berdasarkan jalur distribusi yang sama. Pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat untuk segera melapor apabila menemukan indikasi penimbunan atau gangguan distribusi.
Partisipasi warga dinilai krusial karena merekalah yang pertama kali merasakan dampak kekurangan pasokan. Laporan masyarakat sebelumnya terbukti menjadi pintu masuk terbongkarnya praktik penimbunan dalam jumlah besar ini. Secara umum, pengungkapan gudang berisi 800 karung beras tersebut menjadi peringatan bahwa jalur distribusi di wilayah terpencil memerlukan pengawasan ekstra. Dengan medan yang sulit dan jarak yang jauh dari pusat pemerintahan, celah pengamanan lebih mudah dimanfaatkan jika tidak diawasi secara konsisten.